Assalamualaikum teman-teman. Indonesia U23 dipastikan gagal melaju ke Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2026 nanti teman-teman ya. Sangat disayangkan sih, drawing grup di grup J sudah sangat-sangat bagus untuk Indonesia agar bisa memastikan lolos dari awal, tetapi memang belum rezeki dari timnas U23 karena satu hal yang membuat Indonesia gagal itu adalah tidak bisa mengalahkan Laos di partai pembuka kualifikasi Piala Asia U23 2026. Makanya sangat disayangkan. Padahal seharusnya Laos itu bisa, kalau bisa dikalahkan 5-0, 6-0, wah Indonesia sudah lolos otomatis meskipun kalah atas Korea tadi. Ya, melihat pertandingan tadi teman-teman, di pertandingan terakhir Indonesia butuh kemenangan agar bisa memastikan diri lolos ke Piala Asia. Tetapi lawan yang harus dihadapi adalah Korea Selatan, bukan lawan-lawan yang kaleng-kaleng. Memang di Piala Asia 2023 yang lalu Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan di babak 16, di babak 8 besar ya. Babak 8 besar di Piala Asia U23. Tetapi kan saat itu pemain-pemain Indonesia memang salah satu pemain U23 terbaik sepanjang masa menurut saya, karena di situ ada nama-nama seperti Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, ada juga Rafael Strike, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Cho Aoan, ya kan? Kemudian Hernando Ari, Rizky Ridho, hampir semua pemainnya adalah pemain di tim senior juga saat itu. Dan itu terbukti memang kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Australia pun dibabat habis teman-teman, dikalahkan Australia itu, ya kan? Nah, makanya kita katakan Qatar pun dilewatkan semua teman-teman sebagai tuan rumah Qatar saat itu. Tapi musim ini memang Indonesia memiliki pemain yang bagus juga, ya kan? Arkan Kakak dan kawan-kawan. Ada Kakang Rudianto, ada Robi Darwis, kemudian Ferrari di penjaga gawang, ada Kadek Ariel, ada Ferrari, ya kan? Kemudian ada Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang ya. Ferrari back bukan penjaga gawang, ya kan? Di striker juga ada Jens Raben, ada Hoki Caraka juga. Nama-nama seperti Hoki, Arkan Kakak ya kan sudah pernah dipanggil timnas senior. Tetapi memang pelatih Palembang saya kurang tahu pastilah bagaimana sebenarnya dia membangun tim ini teman-teman kan. Nah, karena yang paling kita sorot itu adalah saat Indonesia tidak bisa mengalahkan Laos itu. Padahal penguasaan bola hampir 75% teman-teman ya, tapi tidak bisa mencetak gol ke gawang Laos. Laos bukanlah bagus-bagus amat ya kan. Laos bukanlah seperti Libanon ya kan. Kalau Libanon meskipun mereka penguasaan bolanya hanya 19%, tetapi memang permainan bertahan mereka sangat bagus. Nah, tetapi kalau Indonesia saat menghadapi Laos itu memang penetrasi dari pemain-pemain Indonesia itu kurang bagus, dan kemudian cara-cara untuk membongkar pertahanan Laos itu juga kurang variatif teman-teman kan. Makanya sangat disayangkan sekali sih tidak lolos ya kan. Padahal edisi sebelumnya sampai semifinal ini tidak lolos. Tentu ini membuat para fans di Indonesia merasa kecewa akan hal ini ya kan. Pasti kecewa karena sebagai tuan rumah di kualifikasi, sebelumnya juga Indonesia sampai ke semifinal ya kan. Nah, pasti kecewa. Kalau saya selalu itu yang saya ingat, tidak bisa mencetak gol ke gawang Laos U23 itu ya kan. Tetapi apapun itu teman-teman, kita lupakanlah itu ya kan, kita lupakanlah ini. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran lah bagi tim ya kan, bagi pemain, bagi tim kepelatihan, karena kabarnya penembak pelatih timnas U23 ini tidak akan dipecat kata Erick Thohir ya, di sebagian media online kita baca. Nah, kemungkinan dia akan dipercayai menukangi timnas U23 ini di kualifikasi Olimpiade ya. Ya, di kualifikasi Olimpiade. Dan apakah nanti memang tim ini akan bisa lolos ke Olimpiade ya, mungkin itu akan kita lihat nanti ya kan. Karena itu akan menjadi turnamen ketiga lah bagi
panen bak teman-teman ya. Karena sebelumnya juga di Piala AFF Indonesia gagal juara, kalah 1-0 di partai final melawan Vietnam. Kemudian ini juga gagal lolos ke Piala Asia U23 karena tidak bisa memperebutkan 6 poin. Kalau seandainya Indonesia ada 6 poin tadi, maka Indonesia akan berpeluang sebagai runner up terbaik, karena kita tahu dari 11 grup untuk kualifikasi Piala Asia itu masing-masing juara grup akan lolos 11, kemudian 4 runner up terbaik jadi 15, dan 1 tuan rumah Arab Saudi. Makanya kalau Indonesia mengalahkan Laos, ini kembali lagi ke situ ini teman-teman ya kan. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Laos, ya Indonesia lolos ya kan. Karena 11 memasukkan umpamanya hanya 1 kebobolan, itu sudah cukup bagus untuk Indonesia di partai selanjutnya untuk lolos ke Piala Asia ya kan. Tapi kita berharap sih teman-teman ya, mudah-mudahan timnas U23 ini menemukan performa terbaik mereka. Karena tadi pun kalau kita lihat memang meskipun hanya kalah 1-0, tapi memang pertahanan Indonesia bagus teman-teman, bagus, bisa membuat Indonesia tidak banyak kebobolan. Dan salah satu penampilan terbaik adalah Cahya Supriyadi menurut saya teman-teman, karena Cahya begitu banyak sekali save yang dilakukannya, apalagi di babak kedua ini. Wow. Kalau di babak kedua ini, kalau secara jujur Indonesia itu shot on goal-nya itu tidak ada ya. Apakah shot on goal yang diumpan oleh Frankie Misa langsung ke gawang itu termasuk shot on target? Cuma 1 itu mungkin. Tetapi di babak kedua, di babak pertama Indonesia banyak sekali peluangnya. Umpan emas, umpan kunci yang diberikan oleh Arkan Kakak itu sangat-sangat bagus teman, tetapi tidak bisa dimaksimalkan oleh sang striker ya kan. Apalagi di babak-babak awal itu, kalau sempat Hoki Caraka bisa mencetak gol yang di babak 2 menit awal itu, Indonesia akan menang itu menurut saya, karena Indonesia akan fokus bertahan ya kan kalau sudah menang 1-0. Tetapi memang di babak pertama pun Indonesia banyak peluang, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol teman-teman. Itu yang kita sayangkan sekali. Semoga lah Indonesia lolos ke Olimpiade nanti, itulah ya kan. Pokoknya kita doakan teman-teman ya, semoga tim Indonesia bisa berprestasi ke depannya ya kan. Terlebih-lebih timnas senior teman-teman ya. Jangan lupa kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Indonesia lolos ke Piala Dunia dari round 4 2025 ini ya kan, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, share ataupun subscribe channel ini. Akhir kata, assalamualaikum.